beribadah bersama dengan keluarga dan rekan kita di sebelah kanan dan kiri. Mari ingatkan, tepuk kanan dan kirinya, katakan kita siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke? Yes. Yes. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sembah Dia Allah yang hidup. Sebab firman Tuhan berkata, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, menopang engkau, menolong engkau, dan memegang engkau dengan tangan kananku, dan membawa dengan kemenangan. Amin. Terima kasih Yesus untuk janji-Mu yang sempurna. Kau yang melingkupi kami di bawah kepak sayap-Mu.
Sama-sama kita katakan dengan bersyukur. Dengan bersyukur masuk ke gerbangnya, ke pelataran membawa pujian. Panji kemenangan telah dikibarkan, bersoraklah, hey, mari katakan, oh muliakan Tuhan. Sambil bertepuk tangan kita katakan, oh oh kau layak disembah. Mari bersama-sama, yang prianya saja kita katakan, masuk ke gerbangnya, ke pelataran membawa pujian. Panji kemenangan telah dikibarkan, bersoraklah, hey, mari katakan, oh muliakan Tuhan. Oh, oh. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan katakan, sebab tanganmu yang melihat semesta, memahkotai hari dengan kebahagiaan. dari dahulu. Tak pernah kulihat Orang benar ditinggalkan kasihnya. Muliakan Tuhan, say oh, 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 kau layak disembah.
Shalom. Selamat hari Minggu, Jumat Tuhan. Selamat beribadah secara online di GKD Sauters. Nah saudara, sebelum kita mendengarkan pengumuman, ada 2 poin prayer request yang akan kita doakan bersama-sama. Kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat mengucap syukur kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami, dengan kerabat kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami saat ini berdoa bersatu hati Tuhan bagi saudara kami yang merindukan pembelian rumah barunya di Bintaro. Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyediakan berkat bagi saudara kami ini sehingga apa yang diharapkan dapat dia terima. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang merindukan penjualan apartemen di Serpong. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pintu-pintu terbuka, setiap berkat Tuhan turun atas saudara kami ini sehingga apartemennya dapat laku terjual dengan harga yang memuaskan. Terima kasih Bapak, kami percaya kami sudah terima setiap doa kami. Amin. Amin. Dan saat ini waktu kita mendengarkan kesaksian. Ya. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, Kakak Abang. Perkenalkan saya Rio. Saya dengan istri saya Nova, kami mempunyai dua anak, Jane dan Joshua. Kami sudah berjemaat di GKKD Sauter sudah 4 tahun lebih. Latar belakang saya, pendidikan saya sarjana fisika di Bandung. Dan saya bekerja sebagai profesional IT. Saat ini saya bekerja di perusahaan IT sebagai Direktur Operation and Solution. Jadi saya sempat tidak bekerja selama 4 bulan, lalu saya mendapat pekerjaan yang bagus sekali. Gajinya itu belum pernah saya terima sebelumnya. Lalu beberapa bulan kemudian saya naik gaji, lalu beberapa bulan kemudian saya diangkat jadi direktur IT di perusahaan tersebut. Nah, itu terjadi tahun 2019. Di bulan Maret tahun 2020, itu saya diberitahu oleh CFO bahwa perusahaan saya akan dilikuidasi karena COVID. Belum tahu kapan tapi akan dilikuidasi. Dulu saya akan stres. Umur saya 52. Di masa COVID ini, kalau misalkan perusahaan saya dilikuidasi, nggak mungkin saya bikin lamaran ke perusahaan, bilang saya bisa ini, saya minta gaji sekian, umur saya udah 50. Itu pasti akan bikin saya stres. Kedua, saya akan cari cara segala macam ya untuk bertahan, dan itu kemungkinan sih nggak berhasil. kalau saya pakai ini saya yang dulu ya. Jadi tentu saja kalau perusahaan akan dilikuidasi itu berarti saya punya penghasilan segini, tiba-tiba nol gitu ya. Itu bikin stres. Tapi selain itu juga saya tuh pernah persis nggak berapa lama setelah saya mendengar berita itu, saya sakit dan seluruh gejala-gejalanya itu sangat mirip dengan COVID. Jadi saya batuk, pilek, badan saya panas, lalu kepala saya sakit gitu ya. Dan yang paling mengerikan 2 hari setelah saya mengalami gejala itu malam-malam tiba-tiba saya nggak bisa bernafas, saya nggak bisa narik nafas, saya nggak bisa hembuskan nafas. Itu mungkin terjadi 4 detik mungkin atau 5 detik, saya nggak tahu persisnya, menurut saya sih lama banget. Oh, itu sangat mengerikan. Ini ya, kalau misalnya yang penyakit tadi ya, kalau ini kan beneran COVID kan ininya bahwa orang kalau udah umurnya udah tua lah gitu kan,
resikonya mati. Itu pasti menakutkan. Kedua, kalau misalnya perusahaan saya dilikuidasi, saya nggak punya penghasilan, wah, saya nggak kebayang kalau berarti mobil harus di ini lagi, pasti harus dilepas lagi. Saya sekarang tinggal di Tanjung Priok, mungkin banyak hal yang harus dikurangin, jadi saya nggak bisa. Saya udah pernah mengalami itu. Jadi kalau ditanya kemungkinan buruknya, kemungkinannya sangat buruk. Saya kalau misal sempat tidak bekerja lagi, saya nggak tahu, mungkin anak saya nggak bisa sekolah. Joshua itu kan sekolah, mungkin untuk uang sekolah aja udah nggak bisa. Itu terjadi tahun 2018 waktu saya 4 bulan nggak kerja. Itu 4 bulan nggak kerja itu uang sekolah anak tuh nggak bayar. Kami makan itu benar-benar dirasioning. Jadi anak-anak utama. Saya makan Nova itu kadang ya puasa, kadang ya makan nasi aja. Kadang kita pernah terima bantuan. Orang kasihan sama kita dikasih, kita diajak ke Indomaret, dibeliin beras, dibeliin Indomie, dibeliin telur. Itu kejadiannya kalau saya nggak punya kerjaan. Makanya saya mengucap syukur karena saya ada di GKK di Salters. Di sini kita diajarkan bahwa Bapak kita itu Bapak yang baik, Bapak yang tidak pernah merancangkan kecelakaan, Bapak yang sudah menyediakan seluruh berkat rohani kepada kita di dalam Kristus karena Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Semua berkat rohani itu menjadi bagian dari kita. Di situ saya punya pemikiran yang berbeda, di mana hal-hal yang dulu membuat saya stres, dulu itu pasti membuat saya stres, sekarang itu tidak lagi membuat saya stres. Jadi ayatnya sih banyak, tapi yang saya selalu teringat itu adalah bahwa Bapa kita itu punya rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Lalu ada satu ayat, Yohanes 14 ayat 1, itu versi bahasa Inggrisnya bilang seperti ini. Do not let your heart be troubled. Believe in God, also believe in me. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Jadi waktu saya renungkan firman Tuhan itu, saya jadi tahu, oh kita memang tidak seharusnya hati kita susah atau gelisah. Bahkan kalau di ayat lain, Paulus bilang bersukacitalah senantiasa kan. Jadi apapun masalah, mau baik itu kecil maupun besar, dua hal itu yang selalu teringat sama saya. Pertama, rancangan Bapa bukan ini, kalau ada kejadian yang buruk ya, bukan rancangan Bapa, berarti rancangan iblis, saya bisa lawan. Lalu jangan buat hati kamu susah. Jadi sama seperti waktu saya nggak bisa napas itu, detik pertama, detik kedua, ketiga mungkin, oh itu saya ketakutan mati. Tapi waktu pikiran saya bilang enggak, rancangan Bapa buat saya rancangan damai sejahtera, hati saya tenang, napas saya kebuka. Gimana? Saya nggak bisa jelasinnya. Orang bilang, oh iya ya itu ya silakan aja, rasakan sempat nggak bisa bernapas, bukan kita yang nahan napas, kita berusaha bernapas tuh nggak bisa. Menurut saya itu ajaib bahwa saya bisa terus kayak ada sesuatu yang dituk gitu ya, lepas udah bernafas lagi. Jadi bulan Maret akhir itu saya dikasih tahu bahwa perusahaan kamu tuh akan dilikuidasi. Belum tahu kapan, tapi akan dilikuidasi. Jadi saya terus bekerja, saya selalu memperkatakan harapan saya bahwa saya pasti akan terus bekerja, gitu kan. Jadi di bulan Juni itu baru dikasih pengumumannya. Jadi waktu itu direksi-direksi seluruh grup itu kumpul,
Lalu dibilang bahwa sejak saat ini perusahaan saya itu dilikuidasi. Semua karyawannya itu di layoff. Di layoff itu dipecat maksudnya ya. Dipecat. Nah, puji Tuhan ya di saat itu juga dibilang bahwa saya itu naik diangkat jadi direktur di induk perusahaan. Jadi ya dalam hati saya bersorak-sorai, tapi ya itulah keajaibannya. Saya nggak pernah berpikir itu bahwa oh ya kamu perusahaannya berhenti, kamu udah nggak di perusahaannya, tapi kamu naik di induk perusahaan dan kamu jadi direktur. Itu di luar pengharapan saya, lebih dari pengharapan saya. Tentu saja di masa COVID ini pasti semua perusahaan juga mengalami tantangan gitu. Tapi karena saya percaya bahwa rancangan untuk saya, berarti rancangan untuk perusahaan saya juga adalah rancangan damai sejahtera. Jadi saya, walaupun tugas saya yang baru ini berat lah, cukup berat karena lebih banyak orang lagi yang mesti di handle, tapi saya percaya kalau saya berjalan dengan Tuhan di dalam Kristus, saya sanggup melakukan segala sesuatu. Wow, kesaksian sangat luar biasa dari Bapak Yanuario Lego Ya. mengalami kebaikan Tuhan bahkan di kondisi pandemi seperti ini. Ya, dan saudara, kisah selengkapnya saudara bisa saksikan di podcast Shouters and Light yang ada di channel YouTube GKKD Shouters. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah secara online di GKKD Shouters YouTube channel Ya. jam 12 siang tanggal 9 Agustus 2020. Kita akan beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Jangan lupa untuk subscribe GKKD YouTube channel dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Dan hal yang paling seru adalah kita akan bersama-sama saling bertegur sapa dan bisa melemparkan pertanyaan di kolom komentar. Ya, dan pengumuman berikutnya untuk para kids, hi kids. Nah, untuk para adik-adik kita akan ada ibadah online juga di tanggal yang sama, tapi di jam yang berbeda, yaitu di jam 10 pagi. So kids, prepare yourself. Dan untuk jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa langsung kirim ke rekening yang tertera di layar. Dan juga untuk mengirimkan via OVO, bisa langsung scan barcode yang ada di layar. Dan untuk jemaat Tuhan yang sudah mengirimkan perpuluhan, gereja akan memberikan report setiap akhir bulan melalui WhatsApp seperti ini. Ya. Dan jika jemaat Tuhan yang sudah mengirimkan tapi belum mendapatkan report, bisa langsung menghubungi PIC persekutuan masing-masing atau juga bisa langsung menghubungi bagian keuangan Shouters. Dan saudara, kami mengucapkan terima kasih bagi setiap jemaat yang terlibat di dalam Sharing for Caring. Setiap bantuan sudah diberikan. Dan program ini masih terus berjalan setiap bulan, dan bagi saudara-saudara yang masih mau terlibat dan mungkin baru mau terlibat, saudara bisa kirimkan dana saudara ke rekening yang tertera di layar. Oke, dan hal yang menarik hari ini kita akan mengadakan Volunteers Day. Yeay! So, untuk semua pelayan GKKD Shouters, kita akan bersama-sama beribadah secara online melalui Zoom jam 6 sore. Jadi jangan lupa persiapkan waktunya. Ya, yang terakhir saudara bisa mengirimkan setiap pokok doa saudara, bahkan kesaksian saudara melalui direct message ke Instagram @GKKDShouters, atau bahkan saudara bisa menulisnya di kolom komentar dari YouTube channel kita. Oke, sekian pengumuman dari kami, waktunya kita mendengarkan offering preach. Shalom dan rekan semuanya, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membawa persembahan kita ke rumah Tuhan. Awal bulan kita akan membawa persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Tapi sebelum kita memberi, hendaklah kita memulainya dengan iman. Karena firman Tuhan katakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman tidak ada gunanya. Jadi sebelum kita memberi, saudara harus pegang dulu satu janji firman Tuhan. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Firman Tuhan katakan begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan kata-katanya, bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Yang Tuhan sukai bukan pemberiannya, yang Tuhan kasihi bukan uangnya, yang Tuhan kasihi adalah orang yang memberi dengan sukacita. Jadi yang dicari Tuhan adalah hatinya, Bapak Ibu. Sama seperti Abraham, Tuhan nggak mau Ishak, yang Tuhan mau adalah hatinya Abraham. Itu sebabnya Tuhan mencari orang yang memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Pertanyaannya, kata firman Tuhan, kenapa orang bisa memberi dengan sukacita? Yang pertama, orang bisa memberi dengan sukacita hanya kepada orang yang dia kasihi. Benar nggak, Bapak? Kita hanya senang memberi kepada orang kalau orang itu kita cintai. Entah itu kepada pasangan kita, kepada anak kita. Kenapa kita dengan senang hati memberi kepada mereka? Karena kita mencintai mereka. Begitu juga kepada Bapa di surga. Kita memberi karena kita mencintai Bapa. Karena apa? Karena begitu besar cinta Tuhan kepada kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mencintai kita tanpa batas. Dia mengorbankan dirinya untuk kamu dan saya. Itu sebabnya saya falling in love, jatuh cinta dengan Tuhan. Saya memberi dengan sukacita kepada orang yang saya cintai. Yang kedua, kenapa saya memberi dengan sukacita? Karena ayat 6 di atasnya satu dikatakan ini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi di dalam firman Tuhan ini mengandung janji. Bapak Ibu, kenapa saya mau memberi? Karena ada janji firman Tuhan yang berkata barang siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu sebabnya saya mau membawa persembahan ke rumah Tuhan. Karena apa? Ada janji. Firman Tuhan katakan dia yang melipat gandakan setiap benih yang kita tabur. Itu sebabnya saya memberi dengan sukacita. Karena saya pegang janji firman Tuhan. Amin. Ketika Anda datang membawa persepuluhanmu, mentransfer persepuluhanmu, kamu sedang mentransfer benih yang akan terjadi pelipat gandaan. Dia akan membuat pelipat gandaan bagi bisnismu, bagi pekerjaanmu, bagi pekerjaan tangan yang sedang kau lakukan saat ini. Amin, saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan ucapkan janji firman Tuhan di dalam hidup kita. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan, kita ucapkan statement firman kita, baca di bawah, saudara bisa lihat tulisannya, sama-sama kita ucapkan, kami percaya, Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti akan menghasilkan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memberi kepada Allah yang kami cintai, karena begitu besar kasih yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami memberi karena di dalam janji-Mu, di dalam firman-Mu mengandung janji. Kami percaya semua itu kembali kepada kami, sehingga kami dapat memberi lebih banyak lagi, mencari berkat lebih banyak lagi kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, siap memberi, membawa persekutuan kami, membawa persembahan kami ke rumah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya berkata, Amin. Amin. Selamat memberikan, mentransfer persembahan Bapak Ibu ke rumah Tuhan. Selamat melihat mukjizat di dalam pekerjaan dan bisnis, dalam keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang untuk kita
Menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bayangkan betapa besar kasih-Nya dan Ia selalu ada bersama dengan kita. Mari sama-sama kita dengarkan lagu ini. Di hembusan nafasku saat ku berlari
Shalom saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum saya memulai firman Tuhannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, Kau Allah yang luar biasa, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur sebab perkara kami ajaib, kami dahsyat. Kami bersyukur Tuhan menjagai kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami damai, sejahtera, dan sukacita. Kami bersyukur Tuhan, sebab tidak ada Allah seperti Engkau. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami kuat, kami bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa supaya setiap kami yang mendengarkan mendapatkan jawaban, yang lemah mendapatkan kekuatan, yang memiliki permasalahan melihat jalan keluar dan jawaban. Aku juga berdoa di dalam nama Yesus, selama firman Tuhan ini disampaikan, ada kesembuhan yang terjadi, ada kelepasan yang terjadi, dan ada ide, ada sukacita baru yang bangkit di antara kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, saya mau share satu firman Tuhan yang menurut saya sangat menarik, tapi mungkin gak terlalu sering dibahas di gereja Tuhan, yaitu berbicara mengenai perbuatan atau tindakan. Saya beri judul khotbah saya hari ini, berkat dan talenta. Berkat dan talenta. Dari judulnya, saudara tahu bahwa ini berbicara mengenai apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, karena talenta berbicara mengenai saudara bertindak. Oke? Lalu, bagaimana dengan kasih karunia Tuhan yang sudah disediakan bagi kita? Itu sebabnya saya mau kasih statement yang jelas terlebih dahulu, bahwa perbuatan itu sangat penting. Bahkan dalam gereja Tuhan, ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan, itu sangatlah penting. Memang benar firman Tuhan berkata di 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dirinya dengan dunia oleh Kristus. Dikatakan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi perhatikan bahwa dari pihak Tuhan, Allah tidak lagi melihat tindakan. Karena yang mendamaikan kita dengan Allah itu bukan perbuatan baik kita, tetapi Kristus yang sudah mati bagi kita. Oke? Kemudian di ayat firman Tuhan yang lain juga dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata. Di 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi jelas saudara bahwa Tuhan bukan melihat perbuatan, tetapi Dia melihat hati saudara. Dia melihat apa yang di dalam kita. Dan ketika kita percaya, maka Dia memperhitungkan itu, seperti kepada Abraham, Dia memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang benar satu kali untuk selamanya. Kita dikuduskan satu kali untuk selamanya. Jadi bagaimana dengan perbuatan? Oke, saya mau jelaskan di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, kata firman Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi, firman Tuhan jelas bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu. Tapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Lalu bagaimana dengan perbuatan? Ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi perhatikan saudaraku, perbuatan itu penting. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara diciptakan, salah satu tujuan yang sangat penting dari saudara adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik.
Tetapi supaya saudara bisa melakukan pekerjaan yang baik, saudara perlu diselamatkan terlebih dahulu. Ayat 8 dan ayat 9 dari Efesus 2. Jadi saudara terlebih dahulu diselamatkan supaya saudara bisa melakukan perbuatan yang baik. Jadi bukan perbuatan yang baik dilakukan supaya saudara selamat, bukan. Itu sebabnya Paulus berkata, aku pengen melakukan yang baik, tetapi kenapa yang dilakukan selalu yang buruk ya? Karena di bawah kuasa dosa, kita nggak punya kemampuan untuk bertindak walaupun kita tahu mana yang baik. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, kita memiliki kekuatan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita kemauan, kata firman Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi perhatikan bahwa perbuatan saudara bukan untuk menggapai keselamatan. Tetapi keselamatan yang saudara terimalah yang membuat saudara mampu untuk melakukan perbuatan baik. Jadi saya perlu kasih statement yang jelas hubungannya perbuatan dengan kasih karunia, supaya karena saya share mengenai perbuatan bukan berarti dengan perbuatan saudara bisa diselamatkan, bukan, tetapi karena kasih karunia yang diberikan kepada Allah sehingga kita diselamatkan, barulah kemudian kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Dan kali ini saya mau kerucutkan lagi perbuatan itu menjadi talenta. Oke, saya mau kerucutkan lagi perbuatan menjadi talenta. Perbuatan yang adalah buah dari iman. Saya harus jelaskan ya. Perbuatan yang adalah buah dari iman adalah cara kita menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Perhatikan saudaraku, dari pihak Tuhan, perbuatan saudara sudah dibenarkan karena Kristus. Tetapi perbuatan saudara perlu baik bukan supaya Tuhan baik, tapi supaya kehidupan saudara dipenuhi dengan kebaikan dan berkat Tuhan. Jadi perbuatan yang adalah buah dari iman itu adalah cara kita untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saya mau kasih cerita yang sebenarnya sudah kita bahas selama beberapa minggu terakhir, bahkan mungkin 1-2 bulan terakhir ya, mengenai janda di Sarfat, wanita di Sarfat ini. Jadi satu kali ceritanya, saya ulang lagi, siapa tahu di antara saudara ada yang baru satu kali mendengar gitu ya cerita ini. Satu kali Elia, singkat ceritanya, Elia berada di sungai Kerit. Saudara mungkin tahu ceritanya, ada burung gagak yang mengantarkan makanan kepadanya. Dan kemudian pada akhirnya tentu saja karena kekeringan, maka sungai itu pun menjadi kering dan Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke suatu daerah bernama Sarfat di Sidon. Oke, dan kemudian Tuhan bilang bahwa dia sudah ngomong ke seorang wanita, ke seorang janda, dan Elia disuruh pergi ke sana. Dan ketika Elia pergi ke sana, dia berkata kepada wanita itu, berikanlah aku minum. Nah, ceritanya pun dimulai. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambil air minum itu, ia berseru lagi, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, di sini masalahnya muncul. Perempuan itu menjawab di ayat 12, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan kemudian dikatakan, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kemudian di ayat 13, tetapi Elia berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi kondisinya adalah memang situasinya, faktanya, kalau kamu buat, kamu akan mati, tetapi jangan takut. Buatlah lebih dahulu sebuah roti bundar bagiku, sebab ayat 14, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Oke? Di ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, Elia, serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 saudaraku, kejadiannya. Tepung
dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi perhatikan bagaimana berkat itu sampai dan diterima oleh si wanita Sarfat ini. Saya akan ceritakan urutannya. Di ayat 14 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Jadi yang pertama untuk menerima berkat Tuhan itu adalah adanya janji. Wanita ini mendengarkan janji. Kemungkinan dia sudah dengar janji itu pertama dari Tuhan, mungkin ya. Karena Tuhan bilang, aku sudah ngomong sama seorang wanita di Sarfat gitu ya. Dan kemudian Elia kasih janji Tuhan, yaitu bahwa minyak dan tepung itu tidak akan habis. Dan yang kedua adalah wanita ini percaya. Dia percaya bahwa minyak dan tepungnya tidak akan habis. Dan yang ketiga, ini yang mau saya bahas, kemudian dia membuat roti. Artinya dibutuhkan talenta untuk membuat roti. Jadi saudara perhatikan cara si wanita ini menerima berkat Tuhan setelah ada janji, ada iman, kemudian ada talenta yang ditampilkan, ada dipresentasikan, sehingga dia bisa menerima janji Tuhan itu. Karena firman Tuhan berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Kalau saya lompat langsung ke ayat 14, sebab firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi perhatikan saudaraku, firman Tuhan berkata, minyak dan tepung itu gak akan habis. Buatlah terlebih dahulu roti bagiku. Bayangkan kalau wanita ini tidak bisa membuat roti. Masalahnya muncul. Tepungnya gak dipakai, minyaknya gak dipakai, tetap ada di situ dengan sejumlah itu. Dan dia kelaparan. Saudara perhatikan, anak-anak Tuhan, kita orang percaya perlu memperhatikan yang namanya talenta kita. Bahkan kalau saudara lihat perumpamaan mengenai talenta, itu diucapkan Yesus menjelang dia mati. Artinya kata-kata menjelang kematian itu pasti yang penting gitu ya, kira-kira ya. Itu sebabnya saudara perlu memperhatikan talenta saudara. Karena saya ulangin lagi, talenta saudara adalah cara untuk menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan. Itu terjadi kepada wanita Sarfat ini. Firman Tuhan juga berkata, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Saudara perhatikan bahwa firman Tuhan sangat concern dengan perbuatan saudara. Karena apa? Cara saudara menerima berkat Tuhan setelah saudara percaya beriman adalah dengan talenta yang saudara keluarkan sebagai buah dari iman saudara. Karena tidak ada caranya untuk menunjukkan iman kecuali dengan perbuatan. Bahkan di ayat lain dikatakan di Mazmur 90 ayat 17, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Perhatikan saudaraku, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Tuhan, menurut Mazmur 90 ayat 17, kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Saudara, apa yang saudara lakukan itu sangat penting. Keahlian saudara atau talenta saudara itu sangat penting. Di dalam kasih karunia Tuhan, justru perbuatan kita menjadi excellent. Perbuatan kita menjadi luar biasa. Talenta yang kita tampilkan itu justru harusnya menjadi luar biasa. Karena ada 3 poin mengenai talenta yang saya mau share. Yang pertama adalah firman Tuhan berbicara mengenai kerjakan dengan keras. Bekerja keras. Paulus di 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah,
Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tidak ada tempat untuk pemalas di gereja Tuhan. Maksudnya bukan saudara yang malas nggak boleh ada di gereja Tuhan, bukan. Tapi saudara tidak bisa melihat kebaikan Tuhan ketika saudara nggak bekerja dengan keras, nggak melakukannya lebih keras. Firman Tuhan bilang yang orang yang malas belajarlah kepada semut. Yang lebih parah lagi, belajar kepada semut pun terlalu malas gitu ya untuk belajar ke semut. Nah itu lebih berbahaya. Nah saudara perhatikan, Paulus yang adalah rasul kasih karunia berkata bahwa ia bekerja lebih keras. Apa yang sedang kita kerjakan dengan talenta kita sekarang? Ada berapa banyak buku yang saudara baca untuk membuat talenta saudara keluar lebih maksimal? Ada berapa banyak channel YouTube mungkin yang saudara tonton untuk sharpen your talent? Ada berapa banyak orang yang saudara tanyai untuk membuat talenta saudara menjadi semakin maksimal? Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, justru talenta yang diberikan kepada saudara perlu kita kembangkan, kita maksimalkan. Saudara perlu melakukannya, mengeluarkannya, entah itu di pelayanan, entah itu di pekerjaan, entah itu di keluarga saudara, entah itu di hobi saudara. Saudara perlu keluarkan talenta saudara, karena ketika saudara mengeluarkan talenta saudara, sama seperti si janda Sarfat itu, justru saudara melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saya kasih gambaran kepada kita. Saya dulu suka bermain basket dulu ya, basketball. Dan ketika saya SMA, kami bermain di level antar kelas. Karena saya kelas 1 SMA dulu baru mulai belajar bermain basket gitu. Ketika saya mulai belajar bermain basket, karena hampir setiap hari saya bermain basket, maka di akhir kelas 1 SMA, saya menjadi tim kelas. Jadi di kelas kami, sayalah yang mewakilinya, levelnya antar kelas. Di kelas 2, karena saya selalu hampir setiap hari bermain basket gitu ya, karena lapangan basket sekolah kami, saya tinggal di dekat sekolah, kemudian di situ ada lapangan basket yang bisa dipakai 24 jam, dan kami pakai hampir setiap hari sampai tengah malam. Kelas 2, saya menjadi wakil sekolah untuk bermain basket. Dan di akhir kelas 2, saya mewakili kabupaten tempat saya tinggal. Mungkin di bawah Popda gitu ya. Nah, saudara bisa bayangkan ketika orang bekerja semakin keras, maka levelnya juga semakin naik saudara. Tadinya level antar kelas saja, kemudian antar sekolah saja, kemudian antar kabupaten, kemudian dia naik antar provinsi, kemudian naik di antar negara di Asia Tenggara, kemudian naik antar negara di Asia, kemudian naik ke antar benua, dan kemungkinan level tertinggi itu ada di NBA lah sekarang ya. Nah kalau saudara perhatikan, semakin keras yang saudara kerjakan, itu penting sekali. Paulus katakan, tetapi aku bekerja lebih keras. Itu sebabnya dia menuliskan lebih banyak buku, menjangkau lebih banyak orang di berbagai daerah. Karena apa? Dia mengerjakan lebih keras. Tidak ada tempat untuk pemalas. Pemalas gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Justru firman Tuhan bilang, datanglah kemiskinan seperti penyerbu. Kaget dia saudara, tiba-tiba kok jadi begini? Kok jadi begini? Karena apa? Saudara perlu menyadari bahwa di dalam kasih karunia Tuhan, kita perlu bekerja lebih keras. Bukan supaya saya menerimanya, tetapi karena saya tahu banget bahwa saya sudah menerimanya. Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi kita. Di setiap pertandingan kita, dia menyediakan kemenangan. Saya kasih contoh lagi dalam pertandingan bola basket misalnya. Dia sudah menyediakan kemenangan bagi saya. Yang bagian saya adalah bermain basket. Bola basketnya sudah ada, ringnya sudah ada, lawannya sudah ada, lapangannya sudah ada. Nah bagian saya apa? Bagian saya bertanding, mengeluarkan talenta saya. Nah semakin tinggi talenta saya, semakin hebat lawan saya, semakin tinggi level saya. Saya perlu bekerja lebih
keras. Bapak Ibu, buat Anda yang melayani, jangan sekedar melayani. Talenta saudara adalah cara saudara menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan. Poin keduanya adalah excellence. Firman Tuhan berkata begini, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa agung namamu di seluruh bumi." Di kitab Mazmur. Tapi dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan begini, "O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth." How excellent. Excellent itu bukan become the best, tapi become the best version of you. Excellent itu bukan you are the best, bukan tentang itu, tapi become the best version of you. Tahu nggak saudara bahwa Tuhan itu adalah Allah yang excellent, dan ini adalah rahasia yang sudah diketahui oleh semua orang percaya. Allah yang excellent itu tinggal di dalam kita. Dia tinggal di dalam saudara. Itu sebabnya karena excellency itu ada di dalam saudara, maka kita juga punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang excellent. Di ayat lain juga dikatakan buat para pelayan yang melayani dimanapun saudara berada, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, Mazmur 33 ayat 3. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Petiklah kecapi baik-baik. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, baik-baik itu adalah skillful, katanya. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa, dan Dia menuntut, gitu ya. Dia senang dengan yang bagus. Itu sebabnya ketika melayani Dia, firman Tuhan bilang, petiklah kecapi baik-baik. Lakukan itu skillfully. Kalau saudara tahu skillfully, yang simple, yang saya bisa kasih gambaran kepada saudara adalah, saya ketika melayani, saya nggak terlalu suka apa yang saya lakukan minggu lalu, saya gunakan lagi. Buat saudara para singers, buat saudara para worship leaders, para pemain musik, jangan melayani Tuhan. Kalau sekarang itu ada kameramen, ada lighting kita. Jangan melayani Tuhan hari ini dengan pengetahuan minggu lalu. Jangan sampai saudara nggak pernah belajar to make yourself become a skillful person, skillful minister, dan kemudian saudara mulai melayani Tuhan. Tapi kan Tuhan melihat hati, tentu saja. Tetapi tahukah saudara bahwa yang saudara layani itu adalah manusia, dan mereka melihat apa yang di depan mata. Saudara perlu enhance your ability, enlarge your talent, supaya ketika saudara melayani, saudara selalu come up dengan sesuatu yang baru, yang membuat excitement saudara meningkat. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang excellent. Saudara bisa bayangkan, kalau saya berkhotbah, kalau kami share firman Tuhan, itu menggunakan ayat-ayat yang sudah lama, yang kemarin-kemarin, yang diulang-ulang gitu kira-kira ya. Kita share sama saudara topik yang diulang-ulang, itu lagi, cara penyampaiannya itu lagi. Ya dirubah 1-2 kata, dirubah 1-2 kalimat, tetapi penyampaiannya itu lagi. Menurut saudara, Anda akan senang atau enggak? Bayangkan misalnya kita nonton film Jurassic Park, ada Jurassic World dan segala macamnya. Bayangkan Jurassic Park punya 3 sequel. Bayangkan kalau di trilogi ya, di film yang pertama itu bagus, tapi bayangkan kalau di film kedua itu sama persis. Dinosaurusnya sama, jalan ceritanya mirip, orang-orangnya mirip, gak ada penambahan, tempatnya sama. Kira-kira saudara bersemangat gak nonton? Bayangkan lagi kalau film ketiganya muncul dan begitu lagi. Buat saudara mungkin yang lebih muda, bayangkan Iron Man membuat film, 2 film. Yang pertama dan yang kedua sama persis. Kan kita gak suka nontonnya, walaupun yang pertama bagus. Di film yang kedua harus diubah, musuhnya diubah, cara Iron Man pakai suitnya diubah, cara Iron Man ngomongnya, cara Iron Man tokoh lawannya, kemudian tokoh koleganya diubah. Karena apa? Supaya membuat suatu lebih menarik. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan kita
adalah Tuhan yang excellent. Itu sebabnya dibutuhkan excellency juga kepada kita anak-anak Tuhan. Di poin yang pertama saya kasih tahu bahwa kita perlu belajar. Saudara perlu banget untuk belajar. Jangan kita singers dan kemudian kita nggak pernah berlatih. No problem, suara saya ketutupan worship leader kok. Worship leadernya bilang, nggak ada masalah saya. Karena nanti kan saya ngomongnya bebas, saya sudah terbiasa ngomong. No, saudara, saya harus kasih tahu, saudara perlu belajar. Buat Anda yang bekerja di kantor, saudara perlu belajar. Karena apa? Karena kalau saudara nggak belajar, saudara akan digantikan dengan orang yang lain. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kok saya nggak pernah diminta tolong lagi sama klien itu? Kok saya nggak pernah dapat job lagi dari dia? Karena ada yang lebih baik. Kalau di kantor juga begitu, untuk pekerjaan yang umum, yang bisa dilakukan oleh orang banyak, maka pegawai tersebut dia nggak dijadikan karyawan tetap, dia dikontrak saja. Karena apa? Karena kalau sudah 2-3 tahun, gajinya sudah naik 2 atau 3 kali, jadi terlalu tinggi, maka dia dengan mudah digantikan dengan pegawai baru yang gajinya lebih rendah, tetapi pekerjaannya sama. Karena apa? Gak ada excellency di dalam pekerjaannya. Tapi tahukah saudara, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, saudara perlu menjadi excellent. Yusuf menjadi pribadi yang excellent. Itu sebabnya dia dipercayakan, itu sebabnya dia dikasih tanggung jawab yang besar, itu sebabnya dia dikasih kuasa yang besar. Itu sebabnya juga firman Tuhan berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Talenta saudara adalah cara saudara menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Semakin saudara kembangkan talenta saudara, semakin saudara asah talenta saudara, semakin saudara melihat kebaikan yang lebih besar. Ketika saudara bermain basket level kelas, maka hadiahnya adalah nasi kotak. Ketika saudara bermain basket level sekolah, hadiahnya mungkin 300.000. Ketika saudara bermain basket level kabupaten, hadiahnya mungkin 2.500.000. Level provinsi 10 juta. Begitu juga terus naik. Saya bahas paling gampang ya, dengan nominal uang. Itu sebabnya semakin saudara tinggi levelnya dalam hal excellency di pekerjaan saudara, dalam pengembangan talenta saudara, maka saudara melihat kebaikan yang juga jauh lebih besar. Bapak Ibu, rekan-rekan college, profesional, rekan-rekan youth, kembangkan talenta. Apa sih talenta saya? Apa yang ada di tangan kamu sekarang. Bukan hanya tentang apa yang kamu sukai, tetapi apa yang dipercayakan bagimu. Kalau saudara dipercayakan mengenai video editing, lakukan itu dengan segenap hati. Kembangkan itu, nonton, dan kemudian cari tahu. Kalau saudara dipercayakan membuat profile picture atau membuat gambar yang diedit, lakukan itu dengan segenap hati. Jangan karena sepertinya kecil, kemudian saudara anggap itu remeh. Enggak, saudaraku, firman Tuhan bilang kalau kamu setia pada perkara kecil, maka kamu juga akan setia pada perkara besar. Tindakan kita perlu merepresentasikan iman kita. Jika saudara menyadari bahwa saudara tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, maka saudara tahu kita hidup karena janji Tuhan. Itu sebabnya cara untuk menerima janji Tuhan yang sudah kita imani, itu adalah dengan perbuatan. Dengan talenta saudara. Ini penting sekali kita sadari. Saya mau share mengenai ini dari cerita Daud. Ini luar biasa saudaraku, cerita Daud. Jadi satu kali, roh Tuhan sudah meninggalkan Saul katanya. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau, baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu untuk mencari seorang yang pandai main kecapi. Perhatikan saudara,
Jadi karena dia dirasuk setan, maka disuruhlah orang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, perhatikan, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Who can play dalam bahasa Inggrisnya, bukan who can pray. Who can play, not who can pray. Jadi perhatikan, dicari orang yang punya kemampuan yang sangat baik. Kalau dia main kecapi, main harp itu saudara, main harpa itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di level kecamatan, maka yang nyari itu camat. Tetapi saking bagusnya Daud bermain, maka yang mencari dia adalah raja. Maka dicarilah Daud dan kemudian tinggallah dia beberapa lama di istana raja. Bahkan dia menjadi armor bearer-nya, pembawa senjatanya Saul. Saudara perhatikan, Daud memang sudah diurapi menjadi raja. Tetapi kemampuannya bermain kecapi mempercepat dia untuk sampai ke istana. Benar ya? Ya, sooner or later dia akan menjadi raja. Tetapi seandainya dia nggak bisa main kecapi, saudaraku, dia nggak pernah sampai di istana. Dia nanti nunggu sampai dia menjadi raja. Perhatikan di mana Daud belajar main kecapi. Di depan kambing dombanya. Perhatikan dia datang, pergi ke padang belantara, membawa kecapinya dan kemudian dia berlatih di sana. Excellent. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Ini adalah bukti bahwa talenta saudara membawa saudara ke tempat yang jauh lebih baik dibandingkan tidak bertalenta. Gitu kira-kira. Atau bukan tidak bertalenta sebenarnya, tapi tidak mengembangkannya. Dan talenta Daud ini juga membuat dia bisa ngobrol dengan Saul, saudara. Pada waktu berikutnya ketika ada Goliat. Dan tahukah saudara, Daud bukan hanya pinter main kecapi, tapi juga pinter main ali-ali. Tapi karena dia dekat dengan Saul, dia kemudian kan ngomong dengan orang-orang ketika melihat Goliat, siapa ini orang tidak bersunat ini yang berani menentang barisan Allah yang hidup. Kemudian dibawalah dia kepada Saul, dan kemudian Saul bilang orang itu sudah menjadi prajurit dari masa kecilnya. Kenapa mereka bisa dekat? Karena Daud sudah menjadi armor bearer-nya Saul. Ini menyenangkan saudaraku, saudara perlu ketahui ini. Dan karena Daud punya kemampuan bermain ali-ali, menggunakan ali-ali dengan sangat baik, dia bisa mengalahkan Goliat. Karena skillnya dia dikenal kepada seluruh bangsa Israel. Dia bukan hanya pintar main kecapi, saudaraku, karena Goliat gak bisa dikalahkan dengan main kecapi. Dia gak bisa dinyanyi-nyanyiin gitulah kira-kira Goliat ya. Giant Bobo gitu ya. Oh Giant Bobo, misalnya gitu. Gak bisa, saudara. Dia harus kalahkan Goliat benar-benar dengan kemampuannya. Dan saudara lihat bahwa ini adalah poin yang ketiga. Tidak ada talenta yang terlalu aneh. Daud adalah pemain musik yang sangat, kalau saudara perhatikan orang yang bermain harpa itu saudaraku, mainnya sangat lembut gitu ya, kepalanya begini-begini. Tapi di lain pihak, dia bisa menjadi sniper yang sangat luar biasa. Kok aneh banget? Bisa main kecapi, kemudian bisa main ali-ali. Memang firman Tuhan berkata, kita itu fearfully and wonderfully made. Ada dua kontradiksi, kita itu wonderfully, fearfully, and wonderfully made. Jadi apa yang dipercayakan kepada saudara, itu nggak ada yang aneh. Bagian saudara adalah mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Bagian saudara adalah mengerjakan talenta saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya encourage saudara supaya perhatikan apa talenta saudara. Saya nggak tahu apa talenta saudara, apa yang saudara mau kerjakan. Karena firman Tuhan berkata, I can do all things in Christ who strengthen me. I can do
all things in Christ who strengthen me. Dan saya juga percaya bahwa sebenarnya orang bisa melakukan apa saja. Mungkin ketika di pelayanan dia nggak mau lakukan ini, dia nggak mau lakukan itu. Tapi ketika dia mengerjakan sebuah proyek, dia nggak terlalu peduli bidangnya. Yang penting ada untungnya. Semakin besar untungnya, semakin semangat dia mengerjakannya. Terlepas dari pekerjaan itu bidangnya dia atau enggak. Tapi ketika sepertinya nggak ada keuntungan, maka dia bilang, saya bukan begini, saya nggak bisa lakukan ini dan itu. Tapi saudara, ketika ada uangnya, nggak ada yang ngomong begitu. Itulah bukti juga bahwa karena Tuhan ada di dalam kita, I can do all things. Don't let the money become the ruler. Tapi saya harap, let the word of God rules your life. Dia berkata, you can do all things because the Christ Jesus is in you. Maka saya juga berkata, I can do all things. I am a talented person. I can do all things with excellency because the excellent God lives in me. Saya berharap para singers, para worship leaders, para musician, ushers yang segera akan bertugas, EO juga yang sudah bertugas 1-2 gitu ya. Ayo kita kembangkan talenta kita, karena the way for you to receive the blessing of God is by performing your talent. Saudara perlu mengembangkan talenta saudara, membuat talenta saudara menjadi sedemikian baiknya. Dan saudara melihat berkat Tuhan dan janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, itu terjadi di dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Amin rekan-rekan mahasiswa. Amin para profesional muda. Amin para youth yang lagi cari kuliah atau SMA atau SMP. Hey, ketika saudara excellent, maka dibuang pun saudara seperti Yefta ke top. Tetap saja orang cari saudara. Karena apa? Excellent. Karena saudara excellent dan talenta yang saudara miliki itu luar biasa. Amin saudara. Saya berharap kita anak-anak Tuhan yang berada di dalam kasih karunia Tuhan menyadari bahwa talenta adalah cara supaya kita menerima janji yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin. Sebelum saya tutup, kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah momen di mana kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, apa yang sudah Dia lakukan, mengalami penderitaan sehebat itu. Bukan untuk ditangisi, ya, saya bersedih juga dengan apa yang Tuhan lakukan. Tetapi lebih daripada itu, saya bersyukur sebab harusnya saya mengalaminya, tetapi Dia menggantikannya bagi saya, dan bahkan Dia menebus saya dari dosa dan menjadi kutuk bagi saya. Itu juga yang harusnya menjadi mentality yang kita miliki ketika kita melakukan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang mati miskin supaya setiap kita menjadi kaya, tubuh yang mati dengan bilur-bilur supaya setiap kita sembuh. Dia yang mati menderita supaya setiap kita berkemenangan. Dia yang mati menjadi kutuk supaya setiap kita dibebaskan dari segala macam kutuk dan menerima berkat yang sudah Tuhan janjikan. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, darah Yesus
adalah jaminan. Darahnya tercurah bagi setiap kita, menjamin keselamatan, menjamin kelimpahan, kemenangan, kesembuhan, dan menjamin masa depan yang cerah. Itu kita terima ketika kita percaya dan ketika kita hidup di dalamnya. Maka saudara melihat apa yang melebihi dari yang saudara harapkan, itu saudara dapatkan. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau Allah yang luar biasa untuk pengorbananmu di kayu salib yang menggantikan kami yang harusnya mati. Justru kami menerima berkat yang kami harusnya menderita, justru kami berkemenangan dan dipenuhi sukacita. Kami bersyukur dan kami mengagungkan, kami memuliakan Engkau, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih untuk betapa luar biasanya Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap saudara yang belum yakin apakah saudara masuk surga atau tidak, apakah ketika saudara mati nanti saudara ketemu Tuhan atau tidak, saudara masuk surga atau saudara masuk neraka. Saya ingin berdoa kepada saudara. Firman Tuhan berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Bukan karena perbuatan saudara diselamatkan, tetapi firman Tuhan berkata, karena dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mengakui Dia di dalam hati dan kemudian mengatakannya sehingga saudara menerima keselamatan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau hidup. Aku berdoa, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menerima Engkau sebagai Raja di dalam hidupku. Saat ini aku percaya bahwa Tuhan ada di dalam hatiku yang berkuasa atasku. Dan aku percaya aku menerima janji Tuhan, kesembuhan, kelimpahan, kemenangan. Dan aku juga tahu ketika aku nanti mati, aku bertemu dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan saudara damai sejahtera. Di dalam kehidupanmu, seberat apapun masalah yang kau alami, Dia justru ada di sana. Sudah menyediakan jalan keluar bagi setiap saudara. Bagian kita adalah menikmati hidup kita di dalam Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan saudara lihat kemenangan yang sudah Tuhan janjikan, itu ada di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Buat saudara yang diberkati dengan firman Tuhan, diberkati dengan pujian penyembahan yang sudah disampaikan, dan juga praise report, offering praise, saudara bisa share link YouTube ibadah ini di channel YouTube saudara, atau di Instagram saudara, atau di Facebook saudara, supaya semakin banyak lagi orang yang mendengarkan kabar sukacita yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.